Ya guys, kembali lagi ke pertemuan kita yang kedua. Materinya fisika, kinematika. Gue share screen with Sabar dulu Pak ya. Guru. Kita pertama bahas vektor dulu aja kali ya. Karena Sabar apa? Pak Boleh. Guru, apa yang mesti saya lihat sekarang? Kabar, saya lagi mau share screen papan tulis. Asyik. Sorry. Vektor. Bantal lu kenapa Angry Bird sih? Bantal siapa? Nabila. Lucu, Ya ampun. gemes. Nabila mirip salah satu karakter ya tau, yang warna hijau. Apaan tuh? Iya, namanya Yang siapa sih yang paling hijau? garis. Gue lupa deh. Vektor Gigi. itu Gak tau. besar. Itu musuhnya. Vektor itu besaran yang Ini punya nggak sih? arah dan arah. Tukan. Nilai dan arah. Oh iya, nilai dan arah lupa. Maaf guys, gurunya pikun. Terus pokoknya Gue kalau belum misalnya belajar samsek, jadi gue mesti lihat buku apa. vektor itu notasinya gini, sabar. Sabar ya, gue buka buku. Notasinya seperti ini. Ya Allah. Ngerti nggak kalian? Vektor. Ingat nggak sih materi vektor? Ingat lah ya. Jujur tidak. Vektor itu Matematika misalkan itu bab yang mana ya? Oh, vektor bab pertama. 9. Habis itu lu nggak balik? Vektor itu ada di matematika kan? Ada di fisika. Matematika juga ada sih. Cuma kita ambil yang 4 fisika. minat. Iya, Bedanya apa? nggak tahu. Gue belum belajar yang matematika. Kayak sama aja nggak sih? Harusnya. Wow. Kapan-kapan nggak bisa ya Kita sekarang. belajar nongkrong. dimensi dulu nggak? Dimensi. Belajar dari awal aja deh udah. Dari dimensi. Nggak tahu sih, Dimensi. soalnya di sini mekanika itu pertamanya dimensi dulu. Dimensi itu yang besar satuan ya? Ayo besar dimensi. Iya. Oke. Dimensi Soalnya itu yang kemarin LP itu kan? TOBTA ada dimensi. Dimensi itu yang ini bukan Gue sih? punya soal-soal TO juga ada dimensi-dimensinya dah. Yang Dimensi itu apa sih? MLT. Oh, Anjay, Tapi di wangsit dikit Evita. Itu dari mana? BTA. Yang kemarin. Bukan. Mana sih? Gue kira prakarya, woi. Ngapain? Ini guys, dari instrumen pengukuran. Dari mana? Dimensi itu yang mana sih? Besaran pokok, besaran dan satuan. Dimensi besaran dan satuan. MLT. Yang itu loh, yang M, L, T, besaran turunan. A. Ya, MLT. ya. Besaran turunan jatuhnya sih. Oh, Satuan kan berjang itu M, massa itu KG. Oh, ginian. Internet gue low. Baik. Ini bukan sih. Angka penting. Angka penting loh, gue udah lupa loh angka penting. Angka penting itu cuma tinggal yang itu doang. Lo misalnya koma-komaan terus lo digeser berapa jadi minus berapa gitu. Iya, pokoknya Oh, koma gampang 2 itu. kan yang penting. Ini easy lah. Masa nggak bisa sih? Aduh, nggak macam. Guru macam apa aku? Kabar. Ini besaran. Omongannya Mamat kayak omongan satu orang. Bikin inget Siapa tuh? gue ke satu orang. Siapa? Alan kalau Siapa? misalkan ngajarin bilang kalau nggak bisa, masa kayak gitu aja nggak bisa. Iya emang dia gitu kalau Gue pengen bener ngomong gitu Alan. Sumpah ya, gak tahu kenapa gue jadi sebel sama Alan. Ini kita di record termasuk di YouTube, boy. Ya gimana tuh? Santai nggak ada yang lihat, dia nggak bakal ngeliat, nggak jelas dia. Nah oke. Alan, maaf ya, tapi beneran sebel. Soalnya kayak lu batu sama Ellen kok suka. Oke, jadi besaran pokok itu ada ini diapal, nggak usah diapalin, pasti udah apal lah. Nggak ada jangan kayalan. Ini ada panjang, satuannya meter. Dan kawan-kawannya itu ada di Bitbook ya. Udah aku share.
Ini turunan nih guys. Nih, turunan tuh ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, sinergi, tekanan, daya, momentum. Ini tinggal diinin aja nih. Salah luas, panjang kali lebar. Kalian baca aja big book-nya. Kalau misalnya materi-materi yang kayak gini, ini kan kayak ibaratnya materi dasar. Materi dasarannya, makanya mending dilihat Jadi diganti. ini aja daripada kita buang-buang waktu untuk belajar seperti ini. Berarti kalau pengen ngejawab kayak gituan tuh misalnya ditanya Kemarin pertanyaan satuan apa? besaran. Yang di BTA. Kemarin pertanyaan kayak satuan dimensi dari momentum sama apa gitu, daya. Dimensi dari Kalau momentum gue daya. dapetnya ini dimensi dari kapasitansi dalam masa M, panjang L, waktu T, dan muatan listrik Q adalah gitu. Itu apaan? Itu Momentum apaan? tuh berarti dimensinya ML Dimensi per satuan T ya? bukan sih? Dimensi satuan bukan sih? Gue lupa deh. LT-1. Apa? Oh, dimensi itu yang MLT-an. Iya. Gue lupa materi itu. Ini ya, ini dimensi ini. Itu ada di big book semua ternyata guys. Jadi dimensi kan ada gini-ginian. Gue juga lupa materi ginian asli, baru lihat. Untung lu ingetin guys. Bukan gua. Sebenarnya sama aja, cuma beda simbol doang kan. Jadi kayak misalnya materi yang ini kan misalnya tadi apa? Contohnya daya ya. Daya kan kilogram Itu meter satuannya. kuadrat. Iya, per second pangkat 3 kan. Kalau misalnya kayak gini. Berarti dia kilogram tuh apa? Kilogram itu M. Apalagi tadi? Meter ya? Meter second. L. Iya, M L kuadrat per T. pangkat Min 3. 1. Iya. Gitu guys. Jadi cuma jadi yang lambang di sini itu diganti sama yang ini. Gitu. Aku Pokoknya juga yang belum. penting lu tahu aja deh bentuknya. Iya bener. Yang penting tahu aja. Yang penting apal ininya. Takutnya keluar lagi kan. Tahu bentuknya, tahu satuannya, Yuk, Tahu tahu rumusnya. Ya lu harus tahu. Oh, ini kan Itu ada tahu contohnya. semuanya berarti dong. Ini contohnya nih. Tuh kan. Ini guys, contohnya guys. Cuma diganti doang. Easy lah ya, cuma Gila ganti ya. huruf doang. Jangan kayak gitu, jangan ngomong kayak gitu. Vektor. Kalau kapasitansi jadinya gimana? Kapasitansi itu dia Kapasitas kapasitas itu Ya itu kan kapasitor. bukan? kapasitas itu dulu Pak Rumusnya apa Robin sih? pernah ngasih tau tuh, lupa gue. kapasitansi. Kapasitansi apaan? Kapasitansi rumusnya apa? C sama dengan ME, Lupa guys, asli guys, lupa. MC delta T. Apa sih yang rumus terkenal Kapasitansi itu? itu apa sih? Q per V buat sih? Kapasitas itu rumusnya apa ya? Lupa. Listrik. Oh, itu kayak kapasitor. Kapasitor, Kapasitas kapasitor kali ya? Kapasitas Q per V. Ya kan Q per V kan? Q per V. Q itu Q satuannya. itu muatan Kolom. kan? Q itu muatan Jumlah kan? muatan. Muatan itu mol kan? Q itu kolom ya? Enggak dong, kolom. Oh ya, Q itu kolom. Enggak. Di sini dikasih tahu muatan listrik itu Q. Iya, muatan listrik Q itu kolom. Oh iya, maaf. Kalau salah Enggak V-nya dong. kan? Muatan listrik berarti C sama mol dong, dengan- kan dia muatan. Enggak, tapi di sini dikasih tahu di keterangan soalnya muatan listrik itu Q. Tegangannya? Tegangan rumusnya apa? P sama dengan I kali R. Itu lu cari deh di Nggak ada Google dah. dimensinya. Ada dong. Kalau misalkan I kali, sabar kok muka gue jadinya. Sabar. Nah, kalau misalkan A itu berarti I dong. Terus Iya, itu I. I-nya apa? Nah itu dia tadi gue nyari. Emang Ya, wassalam. Gue disuruh on Discord. Oke. Oke. Thank you. Anjing. Dadah. Dadah. Isbat deh, ntar di record deh. Sama ngomongnya jangan bertele-tele.
Ntar gue kayak nonton Ruang Guru anjing. Lu cepetin aja Mana nanti nggak kalau jelas. bertele-tele. Iya sih, tapi Yaudah, takut yaudah. kelewatan Ini gitu dah. udah kita skip Ayo. dulu kali ya. Yaudah, thank you ya. Yuk, Boleh, Thank you, boleh. thank you. dimensi skip ya guys. Gue juga kurang ngerti yang tadi kapasitansi daripada kita nge-stuck materinya. Nah, tadi pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Bisa dipakai anak panah gitu loh guys. Jadi kan misalnya besaran itu ada dua, ada skalar, ada vektor. Skalar itu dia cuma punya nilai doang tapi nggak punya arah. Kalau vektor tuh punya arah. Misal ke kanan, ke kiri, berarti kalau kanan plus, ke kiri minus, atas, bawah gitu-gitu ada. Vektor tuh bisa dinyatakan dalam bentuk kayak gini nih. A, B. Kalau besar nilainya, besar nilai itu pakai tanda mutlak jadinya. Nah, ini apa guys? Kok gue lupa materi ini. Oh, besar komponen vektor. Vektor itu kan tadi kita lihat. Dia kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Di mana ya? Sini aja kali ya. Wait. Hilang. Vektor itu ada sumbu X. Salah. Kok kayak gini? Ada sumbu Y. Ada sumbu X. Nah, kalau misalnya sumbu X itu kita ganti jadi I. Jadi sumbu X itu kalau di vektor namanya bukan sumbu X tapi I. Jadi kan makanya ini kan fxi. Jadi misal vektor itu ada 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Penulisannya itu dari I ke J dulu. Jadi 3i plus 4j. ya misal ya gitu. 3i plus 4j gitu. Begitupun misalnya pengurangan, misalnya Q-nya ada di minus 3, berarti ya min 3i plus 4j atau sebaliknya gitu. Misalnya minus dua-duanya min 3i min 4j gitu guys. Lanjut. Nah, vektor itu dapat dinyatakan sebagai bentuk yang ini yang tadi ya udah ya. Kenapa f cos alpha ada yang masih ingat nggak? Cos alpha yang kayak gini guys. Enggak deh, kita gimana yang ngejelasinnya ya? Oh, fx itu kan cos alpha karena dia dekat dengan sumbu x. Jadi kalau dekat sama sumbu x itu dia makanya alpha. Misal gini. Terus mana lagi sih? Sudut alpha kan 90 ya. Alfanya 90 berarti dia kan ini misalnya ada tarik garis gini. Nah, ini kan ada sudut alfa segini, sekian. Nah, itu alfanya dipakai kalau misalnya terhadap misalnya segini ya, taruhlah segini lah, misalnya ini 45. Nah, 45 itu berarti misalnya di sininya 45, berarti dia masuknya kalau buat nyari yang I-nya ini berarti F cos 45 ditambah kalau misalnya nyari yang ini itu buat nyari yang tengah sini. Iya bener. Buat nyari yang atas gitu berarti F sin 45. Ngerti kan? Jadi intinya bentuknya sudutnya bentar. Gue hapus dulu. Gimana jelasinnya ya? Ada hard soalnya ini. Wait. Gini. Misal gini deh. Gini. Eraser. Misal sudutnya ini 45. Nah, kalau misalnya terhadap sumbu X, dia itu cos. Jadi nyari yang dekat itu cos kan? Iya, nyari resultannya. Jadi misalnya nyari kan ada kalau yang iya, ada 2 vektor nih. Misal ini 3 ke kanan, ini panjangnya 5 ke atas gitu. Nah, berarti cara nyarinya kan sudutnya di sini 45. Nah, berarti kita cari buat tentuin vektor
vektornya, cara menentukannya berarti tinggal 3 dikali cos 45 ditambah, karena ini kan kita positif sama-sama positif, jadi ditambah 5 kali sin 45 itu. Ngerti nggak? Misalnya kita ganti ini 30. Berarti yang terhadap sumbu X, F cos 30, terhadap sumbu Y-nya, F sin 30. Gitu. Paham nggak, Fit? Atau masih nggak paham? Berarti itu mesti dikali sama satuannya nggak, Mat? Jadi kayak 3 cos 30 ditambah 5 sin 30. Iya, harus. Kalau buat tentuin ininya ya. Misalnya dia diketahui giniannya, ada kemiringannya kan, berarti kan kayak dia nyari ininya gitu. Terhadap sumbu Y-nya berapa gitu-gitu. Lanjut. Ada yang mau nanya nggak? Paham ya? Lanjut kita. Ada resultan vektor. Nah, buat resultan vektor ini, nih, kan dia kayak gini, misalnya, bentar, draw. Jadi kan misalnya contoh ya, vektor A, kalau ditambah vektor B, resultannya kemana anak-anak? Ini. Kemana? Gini, apa Ke gini? bawah. Ke bawah. Itu dia gimana sih aturannya, harus apa ketemu apa? Jadi kalau misalnya resultan vektor, misalnya diketahui 2 vektor, misalnya kayak gini nih vektor yang diketahui, berarti kan kita butuh cari resultannya kan. Nah, buat cari resultan vektor itu, caranya kan, wait, kita kasih teks. Misalnya ini vektor A, ini vektor B. Nah, resultannya itu dari awal vektornya. Berarti dari sini. Ini resultan vektor. Oh. Jadi yang di sini A plus B. Coba soal kedua. Kalau misalnya bentuk resultan vektornya kayak gini gimana? Misal gini, gini, salah, kurang panjang. Gini, gini. Kependekan. Ayo, gimana? Tarik aja kan? Yang itu tarik ke sini, Pak Guru, dari ujung yang awal terus ke terakhir. Ya, ya bentuknya benar. kayak Panah. Jadi kalau kayak gitu, berarti ini kan A. Salah yang ini harus dikasih warna ya. Jadi biar gampang kita kasih warna buat bedain. A, yang merah A, yang kuning B, yang biru C. Berarti resultan vektornya kita ambil warna hijau. Gini. Jadi resultan vektor yang hijau berarti A plus B plus C. Gitu guys. Terus kenapa? Kalau misalkan tadi Kenapa? Ntar aja. Nggak, kalau misalkan yang min itu gimana? Belum. Oh, kalau minus. Kalau minus kayak gini nih bentuk, kayak bentuk gini ya. Kayak bentuk yang ini, berarti dia A dikurang B. Ini minus, ada minusnya. Atau misalnya bentuk yang ini kan tadi ini A, B, C, D. Berarti kan D sama dengan A plus B plus C. Itu tinggal dibolak-balik doang kan. Jadi ingat aja pokoknya misalnya dia startnya dari ujung yang ini, berarti tinggal dilihat misalnya buat penjumlahan tuh berarti dia yang nyambung-nyambung ini dijumlahin. Buat ketemu yang ujung sini sama ujung terakhirnya. Ujung yang A kan di sini kan. Dia kan ke pantatnya C. Buat yang ini B. Terus yang B, yang C ke sini. Nanti kan tinggal tarik garis nih kayak gini. Tarik garis hijau. Misalnya dia misalnya ada ujung ketemu pantat tuh berarti dia ininya penjumlahan vektornya.
tinggal dicari ininya aja. Ujung yang kalau misalnya Pak Jundan bilangnya cross ya. Kalau sama bulat ini kan cross kalau belakang. Kalau ini bulat. Nah, kalau misalnya bulat gitu, seperti itu di plus. Jadi resultannya yang ini gitu, guys. Ada yang mau tanya? Terus kalau yang lu lingkarin warna hijau ini, dia kenapa hasilnya jadi minus? Kenapa, Fit? Karena satuannya min B ya. Satuannya min B. Oh iya, kalau satuannya min B. Ini kan ada satuannya Oh, min B. emang dari, Ya, emang tergantung dari satuannya soalnya juga. min B. Iya, benar. Tapi ini jarang keluar sih di UTBK. Biasanya jarang. Keluarnya di ulangan Pak Robin. Iya. Ih, gue nggak peduli lah Pak Robin. Nah, kita masuk ke materi yang rada susah. Kayaknya gue kayak materi ini lebih pakai ini deh. Pakai gambar gue aja ya. Bentar ya Pak Guru, aku ambil air minum. Oke. Ya Pak, terus ngomong aja. Oke, Nabila lu nggak dengerin ya? kita beli sini ya. Gue dengerin, tapi gue agak ngantuk. Iya, gue juga ngantuk. Ya, bubu. Tadi les gue. Les apa, Nap? Ya, les. Matematika, anjir, 2 jam. Nih, satu lagi kita bahas dari ruang guru. Mana ini? Kok ngomong keluar? Gue nggak pernah buka ruang guru. Fit, itu kan bener ambasador ya, Fit. Gimana, Fit? Nih, guys. Kelihatan belum? Rumus mencari besar resultan vektor. Kuning. Ini kan sering dibahas pas pelajaran apa sih tuh? Bab pertama listrik statis kan? Sering muncul soalnya Apaan tuh? sama Pak Jundan Iya. yang tentang listrik statis. Iya, karena kan tadi dibilang besaran itu ada 2 skalar sama vektor. Kalau listrik statis kan ada yang masuk ke besaran vektor. Nah, makanya makin gini-gini. Gue aja udah lupa. Ya, ntar belajar lagi ntar. Sebulan lagi buat listrik statis. Ini yang bawah itu ada di matmin nggak sih? Gue kayak melihat Ya, itu ada di matematika, ada di matmin. di fisika sama aja sebenarnya vektor mah materinya. Beda penyampaian aja Bu Sugi sama Pak Robin. Sama aja, sama-sama gak ngerti gue. Sama gue juga Gue ngerti. Bu Sugi ngerti, tapi gue kacaunya itu semenjak Pak Isan. Oh iya bener. Oh iya bener ya. Nah gini guys, rumusnya ngerti tidak? Jadi kan resultan R tuh yang ini nih. R tuh yang panjang gini. Ini R. R itu resultannya. Jadi cara nyari R itu R kuadrat sama dengan besar vektor F1 dikuadratin ditambah besar vektor F2 dikuadratin ditambah 2F1 kali F2 cos alfa. Kan alfanya segini. Set. Tapi kalau 90 derajat cuma F1 kuadrat tambah F2 kuadrat boleh gak? Jadi R. Iya boleh. Kan ininya 0. 1. 0 dong cos 90 kok 1. Oh iya bener. Panggil Pak Edo. Ini pantas ini kamu nyontek. Kok Pak Edo gimana lu Fit? Udah guys, ada yang mau tanyakan tentang vektor ini? Bawah tinggal ganti bentuk aja ya. Misalnya dia kalau yang bawah tuh tinggal ganti bentuk aja. Gimana sih cara gedein? Nggak bisa digedein ya? Nah ini yang bawah tinggal ganti bentuk aja. Kenapa Yang bisa bawah ada banyak? Nah, Banyak tuh kan kayak misalnya dia punya total sudut alfa. Ininya sudut totalnya alfa, terus yang di sini B. Misalnya dia cuma nanya, ini pokoknya persamaannya R resultan ini. Misalnya R resultannya diketahui nih. Ini buat resultan diketahui. Sedangkan resultan itu kan ini nih. Cara nyari R resultan tuh besar
F1 ditambah besar F2. Besar vektor F1 tambah besar vektor F2 per sin alfa. Jadi kalau misalnya kita cari ini kan sama aja kayak yang tadi di atas sin alfa. Oh ya benar juga ya. Ini gimana caranya ya? Nah, maksudnya kayak yang rumus yang ini tuh dipakai di mana gitu loh. Soalnya kan kalau yang atas itu kan diketahui panjangnya, diketahui diketahui sudutnya. Tapi kalau ini kan kayak sudut tapi dia ada F1, F2-nya gitu. Ini kayaknya kalau diketahui dua sudut gitu deh. Misalnya dia mau nyari F1-nya atau nyari F2-nya lah. Jadi antara F1 sama F2-nya itu nggak diketahui. Jadi misalnya gini nih. Kan kita tahu sudut dikasih tahu sudut totalnya, misalnya sudut total alfa ini berapa lah gitu kan. Terus diketahui juga sudut betanya doang nih. Sudut beta yang ini. Nah, itu kita misalnya disuruh nyari antara F2 atau F1. Bentar, baterai gue habis. Gue matiin kamera. Terus kok R-nya itu F1 plus F2 bukan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos alpha. Gimana, Fit? R-nya itu kenapa cuman F1 plus F2? Dia kan, ya juga ya. Kenapa bisa F1 F2 doang ya? Kok gue jadi mikir sih, Fit? Gue lupa asal muasal, soalnya gue gak belajar asal muasalnya. Gue cuma main ambil gini aja. Jadi pokoknya misalnya lu nyari diketahuinya cuma diketahui sin. Terus misalnya ini rumus life hacks deh. Cuma gue lupa cara, maksudnya konsepnya gimana gue lupa. Ini F1 berarti misalnya kayak buat nyari salah satu deh. Jadi kayak buat nyari salah satunya gitu. Vektor ini Kayak perbandingan F-nya gitu ya. Kayak misalkan ditanya F1, cuma datanya itu misalkan nggak ada. Berarti kalau misalkan kayak kemarin yang listrik statis itu kan berarti misalkan kaki R-nya itu L-nya nggak tahu. Iya benar-benar kayak gitu. Kayaknya kayak gitu. Maaf guys, aku belum mempersiapkan vektor sebenarnya. Udah dapet. Tidak apa-apa Pak Guru, kita belajar bersama. Yoi, kita belajar bareng. Nah kan sama kan, tuh kayak gini. Sama aja. Sudut antara vektor. Metode poligon, skip. Kalian vektor kayak gini nih. Kalau misalnya kalian vektor, misalnya vektor A besar vektor A dikali vektor B berarti sama dengan vektor ini. Kalau miring apa sih? Gue lupa bacanya. Miring. Kalau miring, vektor A kali vektor B sama dengan besar vektor A kali besar vektor B cos theta. Cos theta itu bersudut apitnya. Pokoknya intinya begini ada di buku. Cuma gue juga lupa guys vektor. Kayak vektor tuh jarang keluar. Kayak cuma inti doang gak sih? Yang penting paham konsep. Jadi gue bilang gitu. Yang misal sudutnya, salah. Misal Iya sih. ada gini. Soal SBM nggak ada vektor. Di wangsit juga nggak ada vektor sih. Cuma dia nggak ada. Cuma dia masuknya ke misalnya ada soal yang listrik statis gitu-gitu loh. Biasanya ada vektornya. Tapi juga yang biasa aja yang. Iya yang biasa aja yang kayak gini doang nih. Misalnya ini sama ini. Yang. Cara nyari ininya theta berarti misalnya nyari yang terhadap ini berarti dia cos theta. Kalau yang mencari yang terhadap ini berarti dia sin theta gitu. Mungkin vektor lebih masuk ke matematika kali ya? Iya kayaknya. Enggak, fisika juga ada sebenarnya yang di ini loh, yang kayak listrik-listrik gitu bisa pakai vektor. Terus gaya gesek, ntar ada di hukum Newton tuh yang tentang gaya gesek itu juga pakai vektor. Cuma bukan vektor yang kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke modul. Vektor udah clear ya? Ada yang mau tanya lagi? Vektor. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya yang lebih mudah daripada vektor. Ada? Tidak? Aman ya? Wait. Jatuh.
Oke, kita lanjut. Gerak lurus. Kita masuk ke kinematika sesungguhnya. Jadi tadi yang berdasarkan yang gue bilang sebelumnya, kenapa kita belajar vektor dulu, karena ada gini-ginian guys. Ini yang batu banget sebenarnya. Jadi kita harus bedain kelajuan sama kecepatan biasanya. Kelajuan itu dia nilai besaran skalar, jadi dia nggak memiliki arah. Jadi yang penting asal aja udah kelajuan. Buat konsepnya gini. Kita punya jarak sekian. Misal jaraknya 2 meter. Terus dia dengan catatan buat ada misalnya bola pindah dari sini ke sini. Apa tuh? Kayak gesek. Kenapa? Ada yang muncul notifnya Pak Guru. Ya maaf. Dari sayang. Kalau mau di ini aja tahu, diajak aja belajar bareng. Dia punya jadwal sendiri lah. Takut. Dia punya belajar sendiri. Dia punya jadwal sendiri. Auto mute kita, auto mute. Enggak. Diajak belajar bareng, si Mamat bikin room baru. Masuk ke breakout room. Iya, kitanya yang di-kick ke breakout. Enggak lah. Enggak. Saya dengan waktu dari jarak ini sejauh 2 meter, waktunya 4 detik. Jangan deh. Tidak apa-apa deh. 4 detik. Berarti kecepatannya, kelajuan deh, kok kecepatan salah. Kelajuan berarti sama dengan 0,5. Tinggal dimasukin ke rumus. Paham anak-anak? Bedain dia kelajuan sama kecepatan tuh gimana? Di soal. Kan bisa dikasih tahu tuh, tentukan kecepatannya, tentukan kelajuannya. Kalau kecepatan itu kan dia mempunyai besaran vektor kan, berarti dia punya arah kan. Nah, buat kecepatan sendiri, kalau kelajuan skalar, jadi dia nggak punya arah, jadi semuanya plus, nggak ada minus. Jadi nggak ada pengurangan, nggak ada penjumlahan, semuanya plus. Oh, kenapa kecepatan itu bisa kita tentukan lagi tuh? Karena dia bisa berkurang kecepatannya, bisa bertambah gitu. Iya. Yang biasa kita pakai sehari-hari itu kecepatan, bukan kelajuan. Karena misal kecepatan tuh gini, bedanya sama kelajuan, misal ya, kecepatan tuh kan dia pakainya perpindahan ya. Ini yang perlu di highlight tuh ininya sebenarnya, yang sering ngejebak antara kecepatan sama kelajuan tuh highlightnya ininya. Misal dari kota A menuju kota C melalui kota B. Wait. Ini A, ini B, ini C. Nah, terus diketahui lagi jarak antara kota A 3 meter. Jarak antara kota A 3 km, jarak antara kota B dan kota C itu 4 meter. Nah, perpindahannya berarti berapa? 7. Enggak gitu. Jadi kalau misalnya perpindahan itu bukan ini. Pertanyaannya perpindahan apa? Perpindahan dari A ke C. Oh, gue inget nih, Pak Robin 5 pernah ya? itu dulu ngajarin. Iya, 5 ya perpindahannya? Iya. Jadi perpindahan itu pakai Pitagoras. garis lurus. Nah, dari start sampai finish. Iya benar. Oh, berarti kalau perpindahan itu iya gitu. Jadi makanya itu yang sering ngejebak tuh sebenarnya itu kecepatan sama kelajuan di ininya, misal dari kota A ke kota B, ntar perpindahannya pada bilang 3 ditambah 4. Kecuali kalau jarak ya, kalau ditanya. 3 sama 4 tuh berarti jarak yang ditempuh kan? Iya, jarak yang ditempuh. Misalnya ditanya kelajuannya. Kalau buat ditanya kecepatan, berarti dia yang di ini cuma ininya doang, garis-garis ininya doang dari A ke C. Jadi yang ditentuin titik awal, titik start, sama titik akhir. Titik dia berhenti di mana itu nggak peduli. Yang penting jarak awal ke jarak akhir. Gitu. Misal, atau lagi deh, biar nggak ngawang. Gini.
dari kota A ke kota B, terus ke kota C, terus ke kota D. Misalnya ini jaraknya 2, ini 3, ini 2. Perpindahannya berapa? 3. Nah, gitu. Gitu guys konsepnya. Konsep dasarnya seperti itu. Antara kecepatan dengan kelajuan yang sering menjebak. Yang sering ditanyakan kan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu delta S, perubahan perpindahannya per selang waktu perpindahannya. Contoh soalnya Yang dikurangin itu harus selalu S1. enggak. Pokoknya yang positif dikurang. Yang gede dikurang yang kecil. Oh, Nggak bisa minus ya? Bisa kan kecepatan. Oh, berarti tapi kan selalu berarti ya titik akhir dikurang titik awal. Misal apa ya pertanyaan? Mungkin pada bingung. Bisa aku juga bingung masalah yang ngomongnya gimana. Maaf. enggak, masalahnya di situ tuh kayak Nah, coba S1. ambil buku aku. Nah, Dan nentuin itu S1-nya sebelah kamu itu buku. S1 yang akhir atau S jarak yang pertama. Thank you. Pokoknya misalnya ini tuh bisa jarang sih diketahui misalnya perpindahannya sekian, biasanya langsung gitu loh jarak per waktunya. Misal dari 2 second ke 5 second. Berarti kan dia delta T-nya kan 3 second selisihnya. Terus kecepatannya tuh misal dia perubahan perpindahannya tuh misal dia jarak jalan nih. Jalan dari berapa ya? 5 meter. Dari jarak 5 meter jalan sampai misal 12 meter. Berarti dia selisihnya 7 meter. Kalau kecepatan rata-rata dia nggak bisa minus ya guys. Baru ingat kecepatan rata-rata nggak bisa minus. 7 meter. Begitu. Jadi pokoknya intinya semuanya ini positif. Tuh. Semua sudah saya share. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya. Konsep dasarnya paham anak-anak? Apalagi? Enggak, kalau bingung tanya aja. Kita bahas bareng. Sama kok rumusnya, tenang aja. Ya rumusnya pasti sama. Kita masuk ke percepatan. Ya, kecepatan sama percepatan tuh satuannya. Kalau Kecepatan, kelajuan. iya. Kalau percepatan itu dia besaran vektor, bernilai positif saat bertambah. Terus kalau misalnya negatif saat kurang. Jadi misalnya Evita naik motor, terus ngerem. Itu berarti percepatannya berkurang, berarti dia minus. Evita ngegas dari 0 ke 20 km per jam. Berarti dia positif 20. Itu guys. Bedanya kecepatan sama percepatan. Kecepatan satuannya meter per second, percepatan satuannya meter per second kuadrat. Kalau kecepatan itu berarti kan ya udah kecepatannya segitu. Kalau percepatan berarti perubahannya gitu. Iya, benar. Very good. Gitu. Very good, Evita. Very good.